بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بقدوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خلقه القرآن. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan berupa hidayat, petunjuk maupun taufik, yang mana dengan hidayah dan taufiknya kita bisa memasuki tanggal 3 Ramadan. Telah berlalu 2 hari daripada bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang telah berlalu ini adalah yang terbaik, dan semoga yang akan berlalu juga menjadi yang terbaik, dan semoga Allah menerima apa yang telah berlalu dan Allah mengampuni apa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah merupakan bulan yang begitu istimewa, sehingga keistimewaan Ramadan ini diantaranya adalah memiliki banyak nama. Maka kita semua mengetahui bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulannya taubat, bulan Ramadan adalah bulannya sedekah, bulan Ramadan adalah bulannya ampunan, bulan Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan juga yang mana satu malam terdapat lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di antaranya juga bulan Ramadan terkenal dengan bulan yang di setiap malamnya didirikan yang namanya Qiyamu Ramadan, atau disebut dengan Qiyamul Lail. Memiliki banyak nama berarti menunjukkan akan keistimewaan dan kesempurnaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma au kamalih. Memiliki banyak nama menunjukkan akan kemuliaan yang dimiliki, menunjukkan akan kesempurnaan yang dimiliki. Sebagaimana Al-Quran memiliki banyak nama: Al-Quran, Al-Faruq, Al-Aziz, Al-Majid, dan seterusnya, Al-Karim. Sebagaimana Nabi kita Muhammad memiliki banyak nama: Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Abu Abdillah, Abul Qasim, Taha, Yasin, dan seterusnya.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama yang kita ketahui di dalam Asmaul Husna. Maka oleh karena itu Ramadan memiliki banyak nama dan julukan, berarti menunjukkan akan kebaikan yang dimiliki oleh Ramadan ini begitu sempurna. Mudah-mudahan kita juga kebagian daripada kebaikan dan kesempurnaan daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak amaliyah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan adalah selain ibadah puasa, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyam. Qiyam berasal dari kata qama yaqumu, artinya adalah berdiri. Atau asal daripada kata aqama yuqimu, mendirikan. Maka qiyam adalah masdar. Artinya qiyam di sini adalah mendirikan atau melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu tertentu. Selain daripada puasa dikenal dengan yang namanya qiyam. Sehingga dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada siyama Ramadan 'alaikum wa sanantu lakum qiyamahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan suci Ramadan. Artinya Allah memiliki perintah sendiri untuk kita, yaitu di bulan Ramadan berupa puasa. Wa sanantu lakum qiyamahu. Dan saya, kata Nabi, memiliki perintah tersendiri untuk kalian sebagai umatku, yaitu dianjurkan untuk melaksanakan qiyam. Berarti menunjukkan bahwasanya di sini di bulan Ramadan ada dua perintah. Ada perintah Allah merupakan kewajiban, ada perintah Nabi yaitu merupakan kesunnahan. Apakah boleh mengambil satu meninggalkan yang lain? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Andaikan ada orang yang fokus berpuasa tetapi tidak mau melaksanakan qiyam dengan alasan ngantuk, dengan alasan bekerja, dengan alasan sibuk, dengan alasan tidak sempat, dengan alasan tidak ada waktu, dengan alasan begini dan begitu dan lain sebagainya, hingga akhirnya menjadikan orang tersebut terhalang untuk melaksanakan qiyam, berarti dia adalah orang yang hanya memiliki modal namun tidak mendapatkan keuntungan daripada modal yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan perintah Allah adalah merupakan realisasi daripada ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, at-taqwa ibaratun an imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Takwa itu adalah realisasi daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara realisasi ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Seperti fal fardu huwa aslut tijarah. Ya. Adapun perkara wajib adalah merupakan ra'sumal yang disebut dengan modal. Ya. Perkara wajib seperti solat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu. Yang wajib itu adalah merupakan aslut tijarah, ra'sumal, merupakan modal. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Wasunanuhu ribuhu. Sedangkan sunnah-sunnahnya adalah merupakan laba daripada modal. Berarti menunjukkan bahwasanya modal saja tidak cukup. Ya, memiliki modal saja tidak cukup. Karena dengan modal kita dituntut untuk memutarkan modal tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan. Seorang pedagang yang handal
maka dengan modal ia akan mendapatkan keuntungan, itu sudah pasti. Seorang pedagang yang tidak handal, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ia miliki. Apa ada orang mau berdagang tidak ada untungnya? Tidak ada. Umumnya orang yang berdagang, jual beli pasti ingin mendapatkan keuntungan. Ya, dari dengan cara yang halal sampai mereka melakukan dengan cara yang haram, naudzubillah. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini adalah bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya perkara wajib saja tidak cukup. Ya, perkara wajib saja tidak cukup. Karena perkara wajib ini ya bisa jadi kita jalani atau kita kerjakan karena di dalamnya ada unsur keterpaksaan. Takut akan ancaman Allah, takut akan azab Allah, takut akan dosa, takut akan siksaan. Kemudian rakus akan yang namanya pahala. Tidak. Tetapi di sini dianjurkan untuk melaksanakan amalan sunnah. Supaya apa? Amalan sunnah ini bisa mendongkrak amalan wajib. Ya. Maka barangkali amalan wajib itu ada kekurangan, maka akan disempurnakan dengan yang namanya amalan sunnah. Sebagaimana salat sunnah rawatib. Kenapa dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib? Karena barangkali terdapat kekurangan di dalam salat fardu, maka salat rawatib itu akan menyempurnakan salat fardu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu orang yang hanya fokus kepada puasa tetapi mereka tidak mau melaksanakan qiyam, maka berarti mereka berharap hanya kepada modal. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan daripada modal tersebut. Mereka yang tidak hanya melaksanakan ibadah wajib tapi juga melaksanakan ibadah sunnah, berarti menunjukkan bahwasanya orang tersebut pandai memutarkan modal. Ya, sehingga mereka mendapatkan laba atau keuntungan dari modal yang mereka putarkan. Hal ini di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha farada siyama Ramadan alaikum, ya, wa sanantu lakum qiyamahu. Sungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian di siang harinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di malam harinya saya perintahkan untuk melaksanakan qiyam. Baik, qiyam apa yang terkenal di bulan Ramadan? Salat tarawih. Nah, InsyaAllah kita akan bahas salat tarawih, sehingga di beberapa pertemuan kemudian kita akan fokus kepada penjelasan tentang salat tarawih serta sejarah salat tarawih, supaya ketika kita mengetahui bagaimana histori atau sejarah daripada salat tarawih ini, menjadikan kita itu semangat. Karena sayang kalau tidak semangat tarawihnya, masjidnya sudah pakai karpet, sudah pakai AC, sudah pakai lampu, kemudian disediakan air minum, disediakan fasilitas yang memadai, tapi tidak menjadikan kita semangat salat tarawih, maka berarti kita kalah unggul dibanding dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu salat tarawihnya sampai khatam Al-Quran, sampai sehabis suntuk semalam, dari malam sampai terbitnya fajar mereka melaksanakan salat tarawih, padahal mereka tidak memiliki fasilitas sebagaimana fasilitas kita. Berarti ini menunjukkan yang mendongkrak atau mendukung ibadah itu bukan fasilitas, tetapi adanya kemauan. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Apabila sudah betul tujuan, sudah benar tujuan, maka Allah akan memudahkan jalannya. Maka berarti barangkali di masjid sudah ada AC, sudah ada karpet, sudah ada penerang, namun kita tidak semangat melaksanakan qiyam, berarti menunjukkan tujuan kita ada yang harus diperbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tarawih itu berasal dari kata tarwih. Tarawih itu adalah jamak. Jamak itu adalah kalimat plural. Plural itu
artinya lebih daripada satu. Seperti masjid-masjid, bahasa Arabnya masajid. Seperti madrasah, bahasa Arabnya apa? Madaris. Seperti baitun, jamaknya apa? Buyutun. Ya, bukan buyut kakek. Itu beda. Ya, seperti jaddun, jamaknya adalah ajdad. Muslim, jamaknya adalah muslimin apa muslimun? Ayo, muslimin apa muslimun? Bingung kan? Ya. Ya. Itu diantaranya. Seperti soleh, jamaknya solihin. Ya, jamaknya solihin. Kalau laki-laki, kalau perempuan solehat. Jelas tidak? Paham? Tarawih itu adalah kalimat bentuk plural, jamak, menunjukkan kata banyak. Ya. Asal kata dari apa? Asal kata daripada rawaha yurawwihu tarwihan. Rawaha yurawwihu tarwihan. Rawaha fi'il madhi, yurawwihu fi'il mudhari'. Tarwihan masdar, jamaknya tarawih. Ya, jelas? Darasa yadrusu darsan, madrasartan, madaris. Seperti itu contohnya. Oke? Berasal dari kata rawaha yurawwihu. Apa arti rawaha yurawwihu? Sekarang kita biasa kenal dengan kalimat rehat sejenak. Apa artinya? Istirahat. Kita berehat sejenak. Apalagi kalau misalkan kita ke negara tetangga kita, itu bahasanya tidak pakai istirahat, tapi berehat. Berehat sejenak. Ya kan? Atau berhenti sejenak, berehat sejenak. Asal kata dari itu, rawaha yurawwihu. Artinya, rawaha yurawwihu itu artinya adalah apa? Membuat seseorang itu nyaman, memberikan kelonggaran waktu, sehingga kelonggaran itu bisa dipakai untuk berehat. Dengan rehat itu menjadikan orang tersebutnya nyaman, tidak tergesa-gesa. Mohon maaf, di zaman Nabi tidak dikenal dengan yang namanya salat tarawih. Ya, tidak ada yang namanya salat tarawih. Hanya saja di zaman Nabi memakai istilah qiyamul lail. Itu di zaman Nabi. Jadi istilah salat tarawih tidak ada. Lalu kapan munculnya kalimat salat tarawih? Munculnya kalimat salat tarawih itu adalah dipelopori oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak era kekhalifahan yang kedua Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Nah, Nabi mula-mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Ramadan itu melaksanakan qiyamul lail di rumah. Sehingga suatu malam Nabi keluar ke masjid melaksanakan solat qiyamul lail. Begitu Nabi dilihat keluar dari rumahnya masuk masjid, maka para sahabat kemudian mengikuti, tapi tidak lantas berjamaah, solatnya dalam keadaan sendiri-sendiri. Tapi ini jangan dipraktekkan. Ini asal muasal saja. Jangan nanti kalau begitu kita pakai cara Nabi, salat tarawihnya sendiri-sendiri. Ya, jangan. Ini asal muasalnya. Jelas? Nah, kalau misalkan perkara wajib itu turunnya itu perintahnya itu sekaligus. Ya, sekaligus. Tidak ada baginda Nabi itu melakukan sendiri tanpa diikuti oleh sahabat. Itu perkara wajib. Perkara wajib pasti yang Nabi lakukan kemudian langsung diikuti oleh para sahabat seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji.
Tidak ada Nabi itu saya dulu baru kita. Tidak ada. Tapi perkara sunnah Nabi contohkan dulu. Dicontohkan oleh Nabi baru kemudian sahabat mengikuti. Itu perbedaan antara perkara wajib dengan perkara sunnah. Sehingga dengan Nabi melakukan sesuatu yang sahabat lihat ini tidak ada perintah langsung dari Allah, maka sahabat kemudian bertanya. Dari pertanyaan itu mengikuti gerak-gerik Nabi, pada akhirnya sahabat itu kemudian mengikuti. Begitu juga dalam hal salat tarawih. Nabi lakukan sendiri, diikuti oleh para sahabat. Tapi sahabat itu membayang-bayangi salatnya Nabi. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di belakang, ada yang di belakang sekali. Ya, mereka memata-matai, menyoroti gerak-gerik Nabi di dalam salat kemudian diikuti. Ya, maka ini disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya apa? Mendirikan, melaksanakan, membangunkan atau menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan ibadah. Artinya berarti di sini dianjurkan bagi kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk menghidupkan setiap malamnya dengan ibadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah salat. Sudah? Nah, kemudian Nabi SAW selepas salat kembali ke rumah. Keluar lagi malam kedua, Nabi salat juga demikian. Selesai kembali ke rumah sampai 3 kali. Selepas itu Nabi SAW tidak keluar rumah. Berarti dikatakan bahwasanya selama Nabi SAW melaksanakan qiyamul lail dalam 1 bulan, itu Nabi hanya melakukan tidak lebih daripada 3 kali 3 malam. Itu yang dilihat oleh sahabat. Yang tidak dilihat, tidak diketahui. Karena Nabi SAW melakukan qiyamul lail juga di rumah. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa jawab Nabi SAW? Walakinni khashitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Kata Nabi SAW, aku khawatir jikalau aku lakukan setiap malam, maka itu akan memberatkan kalian. Ini awal mulanya. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan solat tarawih. Tidak tarawih di rumah, nonton TV, sebatang 2 batang, secangkir kopi, main gadget sampai jam 9, ditanya sama orang rumahnya, bang kenapa tidak tarawih bang? Jawabannya, tidak wajib. Nabi cuma 3 kali tarawihnya dalam sebulan, kenapa kita harus setiap hari? Ini salah. Ya, ini salah. Ini berarti mengambil dalil untuk membenarkan kesalahannya. Ini tidak boleh. Ini yang ente tahu 3 kali, yang tidak ente tahu di rumah Nabi bagaimana salat tarawihnya. Ya, jelas tidak? Ini tidak boleh. Kita pelajari ini sebagai sejarah asal usulnya tarawih. Ya. Maka di tahun kedua bertambah. Ya, Nabi SAW salatnya lebih banyak daripada pertama, karena segala sesuatu itu dengan tahapan, tidak langsung. Ya, tidak langsung, tidak ngejos istilahnya. Khawatir apa? Akan memberatkan umatnya. Bertahap Nabi, bertahap. Maka tarawih itu tidak dikenal istilahnya di zaman Nabi, tapi qiyamul lail. Meninggal Nabi SAW berganti kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar berganti kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Khalifah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar melihat para sahabat antusias melaksanakan qiyamul lail. Ya, melaksanakan qiyamul lail. Namun sayangnya para sahabat melaksanakan sendiri-sendiri. Jelas? Dek, dengarkan Pak Ustadz. Kalau tak dengarkan tak dapat tanda tangan. Tanda tangan Pak Ustadz mahal nih. Lebih mahal daripada CR7. Jelas? Nah. Oke.
Kalau CR7 tanda tangannya di punggung, kalau Ustaz di buku. Ya. Maka ya, Sayyidina Umar melihat antusias para sahabat ini untuk qiyamul lail luar biasa. Ya, luar biasa. Mereka sebagian besar turun ke masjid melaksanakan qiyamul lail. Tapi Sayyidina Umar mikir, sayang kalau mereka lakukan qiyamul lail sendiri-sendiri. Akhirnya oleh Sayyidina Umar memiliki inisiatif, ide, kebijakan. Makanya Sayyidina Umar itu adalah satu-satunya khalifah yang memiliki kebijakan lebih daripada 10 kebijakan. Dan semua kebijakannya itu terrealisasi. Bukan hanya sekedar janji. Apalagi pakai kartu, enggak. Ya, jelas? Ya, terrealisasi semuanya janji Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bilang begini, realisasi. Sayyidina Umar bilang begini, menaklukkan Mesir, menaklukkan Palestina, ya. Menaklukkan ini Persia, semua dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Sayyidina Umar kemudian mengumumkan, ya diumumkan, tapi pengumumannya tidak kayak Masjid Fastabiqul Khairat. Kalau masuk keberakahan pakai toa, kalau dulu tidak pakai toa. Tapi nunggu para jamaah di masjid. Begitu semua sudah berkumpul di masjid, mau melaksanakan qiyamul lail, maka Sayyidina Umar kemudian berkata kepada Ubay bin Ka'ab, agar apa? Menjadi imam, mengimami para sahabat yang lain untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, di sini para sahabat bingung. Qiyamul lail yang dilaksanakan ini bagaimana? Apakah salatnya itu sebagaimana salat sunnah rawatib, ya artinya 2 rakaat dengan 1 salam, atau salatnya itu di luar daripada salat sunnah rawatib? Maka Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya salatnya itu sebagaimana salat sunnah rawatib, hanya saja dari segi bacaan itu ditambah. Bacaan apa? Bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau salat sunnah rawatib itu bisa dikerjakan 2 rakaat 2 menit, maka salat sunat tarawih dalam 2 rakaat seharusnya 5 menit. Itu minimal, jelas. Maka surahnya ditambah. Begitu Ubay bin Ka'ab salat membaca surah, ya, panjang, rakaat pertama, rakaat kedua panjang, salam, maka di sini Sayyidina Umar melihat, ya, mereka para jamaah untuk diberikan jeda beristirahat. Maka kemudian apa? Kemudian inilah yang dikenal dengan tarawih. Nah, tarawih itu artinya apa? Rawaha yurawihu, menjadikan orang tersebut nyaman, tenang. Karena dalam riwayat yang sama dikatakan wa yurawwihuhum qadra ma yatawadda al-mutawaddi wa yaqdi hajatahu. Hendaknya sang imam memberikan kesempatan kepada makmum, ya, agar mereka leluasa mengambil air wudu apabila batal, atau ketika ngantuk ngambil air wudu, dan mereka bisa menunaikan hajatnya. Makanya setiap selesai 2 rakaat mereka istirahat sejenak. Jelas tidak? Paham? Inilah asal usul dari salat tarawih. Tapi uniknya penduduk kota Mekah di zaman Al-Imam Malik bin Anas, ya, gurunya Imam Syafi'i, berbeda. Penduduk Mekah pada saat itu setiap selesai 2 rakaat mereka tawaf. Ya, mereka tawaf. Habis tawaf, salat tarawih lagi. Habis 2 rakaat, tawaf. Jadi istirahatnya itu bukan selojoran. Tahu selojoran tak? Tahu? Gitu. Selonjoran tuh begitu, luruskan kaki. Ya kan? Bukan itu. Bukan istirahatnya mereka main HP, enggak. Ya kan? Bukan istirahatnya mereka luruskan badan, baring, enggak. Tapi istirahatnya mereka dengan tawaf 7 kali. Ini kalau kita contohkan, tawaf Fastabiqul Khairat, bisa-bisa habis tawaf langsung telepok kita. Betul enggak? Iya kan?
Itu ibadahnya orang-orang dahulu. Bayangkan, di zaman Al-Imam Malik bin Anas, apakah Masjidil Haram sudah pakai AC? Apakah sudah ada lampu? Ada, tapi pelita. Apakah sudah ada karpet? Apakah tersedia yang namanya air es? Tidak ada. Betul, tapi mereka bisa. Kenapa? Karena sadaqal azmu, tujuan mereka itu benar. Ya, tujuan mereka itu benar, melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Ya, sehingga setiap selesai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri tawaf 7 kali. Ini kita umrah udah 7 kali, bilang kepada mutawif, bentar lo Pak Ustaz ya, istirahat lo kita Pak Ustaz, bergegar nih Pak Ustaz. Itu cuman tawaf, enggak sama solat. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat live solat tarawih Masjidil Haram, sebagian solat, sebagian tawaf. Betul enggak? Kecuali solat Kalau solat fardu enggak boleh ada yang tawaf. Tapi kalau solat sunnah, maka boleh ada yang tawaf. Jelas tidak? Habis 2 rakaat tawaf mereka. Solat lagi. Allahu Akbar. Baca surahnya bukan alhakumu kulhu. Ya, ini kalau kita alhakumu kulhu, masih ada yang protes. Pelan enggak baca, cucu saya ya cepat. Udahlah minta yang paling pendek, minta yang paling cepat. Ekspres, sehari sampai. Ya enggak? Ya enggak bisa. Berarti kita bukan cari tarawih namanya. Tarawih itu yang menjadikan kita itu nyaman. Makanya fungsi solat tarawih, habis solat itu merasa nyaman. Ya, merasa tenang. Setiap kita habis solat tarawih, kalau tarawihnya benar, itu pasti tenang, nyaman. Tapi kalau misalkan tarawih tujuannya cepat, selesai, singkat, berarti tujuannya bukan tarawih. Tujuannya adalah cepat-cepatan. Betul tidak? Berarti sudah melenceng dari makna atau hakikat salat tarawih. Bayangkan di zaman Imam Malik bin Anas. Ya. Di zaman Imam Malik bin Anas didengar. Ya, zaman Imam Malik bin Anas di Madinah. Mendengar penduduk kota Mekah setiap habis 2 rakaat tawaf. Habis salam 2 rakaat tawaf. Akhirnya Imam Malik bin Anas memutuskan, ya sudah. Kalau mereka punya Ka'bah bisa tawaf setiap habis 2 rakaat, maka kita tambah dengan rakaat kita menjadi 36. Makanya dalam madhab Malik, ya tarawihnya itu 36 rakaat. Ini kalau dipraktikkan di fastabiqul khairat, sisa siapa? Cuman sisa Habib Yusuf imamnya. Yang lainnya pulang. Betul enggak? Pulang semua, enggak mampu, pulangnya sambil begini-begini. Ya. Jelas tidak? Ini makna tarawih. Makna tarawih itu membuat orangnya nyaman. Sayyidina Umar perintahkan sahabat yang bernama Ka'ab bin Ubay. Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Maka kemudian bacaannya panjang sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau ayat ini dibaca di tarawih kita, ini makmum Allah. Ayat apa dibaca ni? Ini alamat lama lah. Ini nasib saya tarawih di sini. Kalau tahu saya tarawih di masjid lain. Ya, nasib apa saya malam ini? Ya, naudzubil. Ini tidak boleh. Nah, makanya hakikat tarawih itu menjadikan kitanya wa yurawwihuhum. Katakan dalam sebuah riwayat, menjadikan mereka itunya nyaman, longgar. Ya. Kemudian kalimat tarawih ini biasa kita dengar di dalam kalimat-kalimat lain seperti arihna biha ya Bilal. Nabi itu kalau sudah masuk waktu solat berkata kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Ini contoh. Ini hujrah Nabi. Ini pintu kamar Nabi. Itu Bilal di depan pintu. Ya, nunggu Nabi duduk.
Matanya tidak lepas daripada kamar Nabi SAW. Ya, duduk terus. Karena Bilal punya tugas apa? Azan. Begitu Nabi SAW keluar, maka Nabi berkata, "Arihna biha ya Bilal." Langsung Bilal tu manjat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung azan. Kalimat arihna biha ya Bilal. Apa arihna? Tapi Nabi tidak memakai kalimat adzin. Azan wahai Bilal. Kalau untuk Nabi arihna artinya apa? Wahai Bilal, buat kami ini nyaman dengan azan Anda. Ya, dengan azannya itu membuatnya nyaman. Makanya kalau kita dengar azan Haramain itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu rasa-rasanya kaki kita tu mau kita gulung cepat-cepat, betul tak? Itu semangat dari azannya, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dengarnya nyaman. Tapi kalau azannya Allahu Akbar, Allah tak semangat saya dengar. Ya enggak? Siapa azan ni? Kayaknya sambil azan di atasnya ada malaikat Israel. Ya, agak takut dia. Ya kan? Yang semangat azan itu karena manggil orang. Coba kita lihat tukang pengumuman yang ada di bandara. Betul enggak? Di stasiun itu suaranya bagus rata-rata. Pengumuman. Ya kan? Enggak ada yang mengumumkan pengumuman. Ya, atau pengumuman, enggak ada. Suaranya itu bagus. Kenapa? Karena suara itu bisa memberikan buat orang nyaman dengan suara Anda ketika azan. Betul tidak? Buat orang nyaman dengan suara Anda ketika azan. Makanya di dalam kitab Bushrul Karim, kitab fikih itu, ya syarahnya Muqaddimah Al-Hadramiyah itu menjelaskan tentang azan itu sampai 5 lembar. Jelaskan tentang azan itu sampai 5 lembar. Kalimat azan, kemudian juru azan, bagaimana kriterianya. Karena azan ini adalah merupakan syiar. Begitu juga dengan yang namanya solat. Solat ini syiar. Ya, solat ini solat syiar. Makanya kita berharap ya yang menjadi imam itu mampu ya mereka itu kalau bahasa nyata mengkampanyekan syiar di dalam solat ini, sehingga di dalam solat ini menjadikan makmum itu nyaman. Jangan sampai menjadikan makmum itu tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, makmumnya siap-siap. Waddallin, amin. Langsung ya nyambut. Ya. Udah kayak pantun balas membalas. Jangan berarti itu akan memunculkan, melahirkan solat tanpa adanya ketenangan. Cari ketenangan di dalam solat. Makanya Nabi itu selalu berdoa, wa ju'ilatis shalah qurrata aini. Allah menjadikan solat itu penghibur bagi diriku. Nabi mencari hiburan di dalam solat. Karena dalam solat itu ada ketenangan, dalam solat itu ada kedamaian, dalam solat itu ada kesejukan. Bukan Nabi cari kedamaian itu di luar solat, tapi di dalam solat. Maka carilah ketenangan itu di dalam solat. Jangan sampai justru di dalam solat kita tidak mendapatkan ketenangan. Saya kasih contoh lagi, misalkan biasanya Ramadan ini kan toa-toa ini kan sahut menyahut, ya kan? Begitu masih solat isya rakaat keempat dalam keadaan tahiyat akhir, masjid sebelah dari toanya berbunyi fadlan minallahi wa ni'mah maghfiratan wa rahmah. Ini yang lagi tahiyat isya bergegar. Allah, sebelah udah tarawih. Kita masih solat isya. Habis ini zikir, habis zikir solat ba'diyah, habis solat ba'diyah pengumuman. Habis pengumuman kultum, baru solat tarawih. Kalah kita dengan masjid sebelah. Betul tak? Berarti tujuannya solat bukan cari ketenangan.
Tujuannya solat itu bukan cari ketenangan, tapi cari apa? Cari sesuatu yang cepat, ringkas, instan. Ya orang kayak gini kalau ditanya mau masuk surga, mau. Bagaimana caranya? Pokoknya paling pertama. Ya kan? Nah, jangan. Berarti ini bukan mendapatkan hakikat daripada tarawih. Jelas tidak? Biasanya habis solat isya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masjid sebelah, Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelah aja yuk. Udah tarawih ini belum, lama lagi pindah ya kita. Tahan dia pindah ngajak kawan. Ya, enggak boleh. Yang cepat dapat bagiannya, yang lambat dapat bagian. Jadi saya pernah di suatu masjid, ya, daerah Kuburaya. Saya diminta menjadi imam. Imam Isya, kultum, tarawih, witir. Sudah, imam saya solat. Habis solat Isya, sunnah rawatib, ngasih kultum. Kultum ini kan istilah saja, Bu. Ya enggak? Kuliah 7 menit. Enggak bisa kita pas 7 menit itu. Betul enggak? Enggak bisa pas 7 menit. Ya, coba kalau Pak Wali, Pak Gubernur kita kasih waktu Pak cuma 7 menit, boleh enggak? Kalau enggak SK kita dicabutnya. Ya kan? Ini istilah saja 7 menit. Enggak bisa merealisasikan 7 enggak bisa 7 menit. Udah saya kasih kultum. Begitu pas 7 menit, pengurusnya tetak ke belakang. Sekira ada apa? Rupanya dari belakang dia begini. Saya kira ada pemain pengganti. Ya kan? Saya terus ceramah, pakai mimbar dah ceramah. Begini lagi dia. Apa? Saya bilang, saya lihat tidak ada juga yang berdiri, ya kan? Sudah. Oh, saya bilang, saya tahu. Ini nyuruh saya berhenti. Sudah, saya tutup, selesai. Saya imam tarawih, saya imam witir, selesai. Datang ke saya, Pak Ustadz minta maaf sebelumnya. Ada apa? Saya bilang. Di sini Pak Ustadz, jam 8 teng sudah harus selesai. 8? Jam 8 teng harus selesai. Bayangkan, pakai teng lagi. Padahal zaman sekarang udah tidak ada tengnya, ya kan? Gimana maksudnya Pak Haji? Saya bilang, enggak Pak Ustadz, di sini Pak Ustadz, kalau di atas jam 8, jamaah mulai gerusur. Jadi jam 8 tuh kita sudah selesai semua, biar jamaah tuh tetap. Oh maksudnya tidak mau rugi. Masuk 50, keluar 50. Serempak. Tidak mau mereka masuk 50, keluar 25. Baru kemudian 25. Saya bilang, Pak Haji, kalau mereka tidak tahan, silakan mereka ulang. Kita tidak melarang, betul? Tidak ada hak kita melarang mereka harus sampai selesai. Kalau mereka tahan, silakan mereka ngikut sampai selesai. Mereka yang pulang duluan dapat bagiannya, mereka yang bertahan dapat bagian. Tidak mungkin orang baca 1 lembar Al-Quran pahalanya sama dengan orang mengkhatamkan Al-Quran. Betul? Tidak mungkin. Tidak adil Allah kalau seperti itu. Jelas tidak? Yang pulang duluan mereka dapatkan bagiannya, yang pulang terakhir mereka juga dapat bagian. Tidak ada perintah Nabi yang sholat tarawih selesai duluan masuk surga nomor 1. Tidak ada. Betul tidak? Tidak ada. Nah, ini yang sekarang terjadi. Ya, kenapa mereka tidak memahami hakikat daripada tarawih? Kalau misalkan kita keluar rumah, tujuan kita tarawih kemana? Cari masjid yang paling cepat dan yang paling ringkas. Salah. Berarti Anda ibadah dengan memakai hawa nafsu. Anda bukan memakai perasaan. Ibadah Anda tidak memakai perasaan. Karena dari perasaan itu akan melahirkan yang namanya kekhusyuk, ketenangan, kenikmatan, kenyamanan. Tapi kalau Anda memakai hawa nafsu, maka akan melahirkan kegelisahan. Coba bayangkan, dalam hal solat tidak boleh keburu-buru. Dalam hal makanan, boleh tidak kita makan dalam terburu-buru? Boleh tidak? Tidak boleh. Makan terburu-buru pada akhirnya tidak bisa memisahkan mana tulang, mana ikan. Betul? Akhirnya ditelan tulangnya. Dia kira ikan. Tulangnya ditelan. Karena terburu-buru. Resiko enggak? Makan terburu-buru. Karena takut habis lauknya. Dia ambil rendang banyak-banyak. Begitu gigitan pertama dikira rendang. Ternyata
Itu gimana? Itu setelah gigit lengkuas, daging selanjutnya tidak nyaman. Betul tidak? Karena lengkuas itu memberikan bekas. Itu gigit lagi daging setelahnya udah tidak nyaman. Kenapa? Karena lengkuas yang pertama itu sudah memberikan bekas yang tidak nyaman. Solat juga demikian. Apa yang dicari kalau cepat-cepat? Cari di dalam solat itu dari takbir sampai salam ketenangan. Makanya Allah ciptakan di dalam solat itu 17 rukun. Takbir, niat, bacaan Fatihah, berdiri, ya, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Ya, belum lagi tumaknina. Supaya apa? Supaya mendapatkan kenikmatan di dalam solat. Nah, ini penghantar muqaddimah dari apa yang saya sampaikan mengenai kitab yang menjelaskan tentang asal-usul tarawih. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dengan menambah pengetahuan kita, semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk diri kita pribadi, dan semoga bisa menjadi penyemangat, ya, dan menjadikan kita istiqamah dalam melaksanakan qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.